Assalamualaikum. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang subbab yang kedua, yaitu topik kedua. Nah, kami dari kelompok KS1 SDM 2017. eh, Perkenalkan, nama saya Dia Nonisi dan ada teman saya Angga Purnama Devi dan ada teman saya juga ada Sri Utami. Selanjutnya kita langsung ke slide pertama. Nah, pada slide pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian upah dan gaji. Nah, pengertian gaji sendiri yaitu sistem pembayaran periodik yang diberikan kepada suatu badan usaha atau perusahaan kepada karyawan yang sudah bekerja di situ secara periodik dan sudah ditentukan dalam sistem perundang-undangan, yaitu perundang-undangan buruh. Nah, yang kedua yaitu pengertian dari upah. Nah, upah sendiri adalah suatu hak dari buruh atau pekerja yang diberikan dari badan usaha atau pemilik usaha secara tidak tentu, yaitu tergantung pada pekerjanya dan sudah diatur dalam sistem perundang-undangan. Nah, pasti teman-teman masih bingung perbedaan antara upah dan gaji. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan keduanya. Nah, yang pertama yaitu dari sistem pemberian upah. Nah, sistem pemberian upah tidak tentu, tergantung pada sistem administrasi suatu perusahaan. Misal saja, pada gaji, suatu karyawan yang bekerja pada PT atau badan usaha X, dia menerima gaji pada tanggal 1. Nah, beda lagi pada sistem upah. Pada sistem gaji, dia secara kontinu mendapatkan gaji atau upah pada tanggal 1. Sedangkan pada sistem upah, dia menerima gaji tergantung pada sistem administrasi perusahaannya. Misal dia diberi gaji pada 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, tergantung pada sistem administrasinya. Beda lagi kalau pada gaji sudah ada ketentuan administrasi dan keuangan pada perusahaan. Nah, yang kedua pada nominalnya. Nah, kalau pada gaji, misal ada karyawan A bekerja pada badan usaha atau PT X. Nah, karyawan ini selalu mendapat gaji misal 2.700.000 pada tanggal 1. Nah, setiap bulannya dia menerima gaji sebesar 2.700.000 itu. Nah, tetap seperti itu. Nah, kalau upah, bedanya upah, dia itu digaji per jam. Misal dia 1 jam bekerja dihargai misal 20.000. Nah, 1 minggu dia masuk 6 hari. Nah, tinggal dikalikan saja 20.000 itu dikalikan jumlah masuk dia bekerja dan jam bekerjanya. Nanti 1 bulan atau 2 minggu sekali diakumulasikan dan ketemu upah dari si pekerja itu. Kalau upah sifatnya dia itu tidak tetap, jadi 1 bulan sekali dia bisa dapat gaji sebesar berapa, tergantung dia masuk kerja dan lamanya dia bekerja, seperti itu. Sama juga pada upah, dia juga sudah tertera pada Undang-Undang Pekerja atau Buruh. Saya akan membahas slide selanjutnya mengenai langkah dalam menentukan upah dan gaji.
yaitu ada dua, yaitu dengan analisis jabatan dan juga evaluasi jabatan. Analisis jabatan ini merupakan kegiatan mencari informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan. Sementara evaluasi jabatan adalah mengusahakan tercapainya internal equity dalam pekerjaan, yang artinya jumlah yang dipersepsi sesuai dengan input yang diberikan, seperti itu. Slide selanjutnya yaitu mengenai metode penilaian gaji, yaitu ada dua, job ranking dan juga job grading. Job ranking ini adalah mengurutkan pekerjaan sesuai dengan tingkat kepentingannya. Contohnya, dalam sebuah bengkel nanti pasti ada kepala bengkel, terus sekretaris, supervisor, masinis, dan keamanan, seperti itu. Terus untuk job grading sendiri adalah mengelompokkan jabatan yang sesuai dengan klasifikasi. Caranya dengan metode perbandingan faktor, yang kedua point system, yang ketiga survei gaji dan upah, yang ketiga penentuan tingkat gaji, yang kelima penentuan struktur gaji, seperti itu. Saya akan menjelaskan tantangan dalam penentuan gaji dan upah. Tingkat gaji yang lazim. Tingkat gaji yang dilazim itu maksudnya tingkat upah dan gaji bisa sangat tergantung pada ketersediaan atau suplai tenaga kerja di pasar. Yang kedua, serikat buruh. Serikat buruh itu yang dimaksud, serikat buruh adalah serikat buruh yang bisa menjadi kekuatan yang sangat besar dalam sebuah perusahaan, yang dapat memaksa perusahaan untuk memberikan upah dan gaji yang lebih besar bila dibandingkan dengan hasil evaluasi jabatan. Dan yang ketiga, pemerintah. Pemerintah sebagaimana kita ketahui merupakan lembaga yang berkepentingan dan kesejahteraan pekerja sebagai warga negara dan juga terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Pemerintah mempunyai kekuasaan yang besar dalam mengatur perusahaan-perusahaan. Pemerintah dapat menentukan tarif, upah minimum, jam kerja standar, dan tunjangan yang tidak boleh dan tidak harus dipatuhi oleh pengusaha, di mana bisa terjadi upah minimum para pekerja melebihi yang telah ditentukan oleh evaluasi jabatan. Yang keempat, kebijakan dan strategi penggajian. Yang dimaksud kebijakan dan strategi penggajian adalah kebijakan penggajian yang dipakai perusahaan, seperti pengusaha mengusahakan gaji di atas harga pasar dan upaya menghadapi persaingan, bisa menaikkan gaji di atas rata-rata harga pasar. Kebijakan untuk selalu memperhatikan tuntutan serikat buruh atau mencegah terjadinya kerusuhan yang kadang-kadang menimbulkan biaya yang sangat besar. Yang kelima, faktor internasional. Ketika perusahaan berkembang di skala penjuru dunia, tantangan yang muncul dalam penggajian adalah penyesuaian dengan situasi negara yang bersangkutan, sehingga dapat terjadi jabatan yang sama di negara yang berbeda akan terdapat perbedaan tingkat gaji. Dan yang keenam, nilai yang sebanding dan pembayaran yang sama. Ada kalanya suatu pekerjaan yang berbeda tetapi memiliki poin yang sama atau derajat yang sama mempunyai tingkat gaji yang berbeda. Dan yang ketujuh, biaya dan produktivitas. Yang dimaksud biaya dan produktivitas adalah tenaga kerja merupakan salah satu komponen biaya yang sangat berpengaruh terhadap harga pokok barang. Tingginya harga pokok dapat menentukan penjualan dan keuntungan perusahaan. Tidak mampunya perusahaan dalam mencapai tingkat keuntungan tertentu akan mengakibatkan kemampuan perusahaan membayar pegawai dan menarik investor menurun. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.